Halo guys, balik lagi dengan di sini. Jadi kali ini gue mau unboxing dan kasih first impression gue gimana menggunakan Realme 8 yang sudah next generation. Jadi ini adalah Realme 8 versi 5G. Nah, apa bedanya versi Realme 8 yang 5G ini dengan yang 4G atau yang sebelumnya ya, yang nggak ada embel-embel 5G-nya. Nah, kalau lu lihat di bagian versi yang 5G ini ada perbedaan yang sangat signifikan menurut gua. Pertama, prosesornya sekarang sudah pakai budget Dimensity 700. Ini lumayan favorit dan terkenal. Smart 5G power saving. Wah, ini apalagi nih? Baterainya dan 90 Hz ya, jelas, dan kameranya 48 megapiksel. Jadi memang nggak banyak yang dijual ya selain 5G-nya nih. Apakah kita mau lihat lagi ada apa aja dengan paket penjualan di dalamnya? Oke, Realme, welcome to Realme family. Khas banget ya, masih kuning-kuning. Dapat case ya, petunjuk penggunaan seperti biasa. Ini handphonenya jatuh lagi. Ini versi beast mode. Boom, boom. Nah, ini kabel USB Type-C to Type-A, adapter, charger yang berapa ini? 18 watt doang ya. Jelas ya, kalau kalian tahu versi Realme 8 itu nggak sekecil ini ya. Ini downgrade guys. Wow. Oke, handphonenya yang gue punya warna apa ini? Boom. What? Black. Oke guys, ini ada Realme 8 5G. Lihat, kalau kita lihat bentuknya dari depan nggak begitu kelihatan perbedaan, tapi nah begitu kita balik ini baru kelihatan berbeda dari versi-versi yang non 5G ya. Lihat bodinya jelas tidak mencolok ya seperti yang dulu. Ini jelas ada yang hilang. So jadi ini rasanya memang kayak seperti handphone lain ya guys ya. Kalau ini series Realme 8 ini beda banget guys. Nggak ada lagi di sini Dare to Live ya. Yang bagi gue pribadi sih sebenarnya lebih happy sih ya nggak ada tulisan itu, cuman bodinya ini bakal ninggalin sidik jari yang sangat banyak guys. Lihat, baru pegang segini aja udah ninggalin sidik jari sebanyak ini ya. Sama-sama punya 4 kamera sih, cuman salah ya, ini yang satu AI cuman 3 ya. Jadi nanti yang satu ini yang benar-benar dipakai atau berguna 48. Nah, untuk bagian bawahnya ini masih pakai normal USB Type-C, speaker, grill speaker, headphone jack ya di sini, walaupun sedikit agak nggak simetris ya, agak nggak simetris ya, kelihatan nggak? Agak nggak gitu simetris ya. Terus di sini bagian atas polos, speaker di sini, bagian kanan ada volume up, volume down, bagian kiri, nah ini dia fingerprint reader ada di sini sekarang, sekaligus tombol power. So nggak ada lagi fingerprint under screen display di versi 5G ini atau versi budget ya, iyalah downgrade kok. Untuk digenggam jujur aja ini khas Realme ya, gue sih sebenarnya suka dipegangnya, enak ya. Dan ini bagian sampingnya tuh agak lengkung ya, jadi ada bikin safe ketika dipegang tanpa case nih guys. Tapi gue nggak tahu ya, kalian pasti pakai case kan. Nah, so kita coba nyalain aja. 1, 2, 3 Realme 8 5G. Nah, setelah di setup, ini adalah tampilan dari Realme 8 versi 5G ya. Masih menggunakan OS yang sama, Android 11, dan sudah UI versi 2. Oke, ini ya 11. Terus nah, perbedaannya sekarang Dimensity 700 octa-core, yang punya gua 8128. Oke, ya ini modelnya RMX 3241 versi 5G band ya. Nah, aku juga bilang ini perbedaan yang pertama paling besar dari display. Displaynya sekarang LCD ya, bukan AMOLED lagi. Dan ini dia screen refresh rate-nya. Ini justru ini ada hal yang upgrade ya. Sekarang dia 90 Hz. Kalian bisa paksa ke 90 Hz terus, 60 Hz, atau pakai auto select. Nanti dia akan otomatis sesuai dengan aplikasi condition support ya. Juga bisa mengaruhi untuk hemat dayanya. Realme 8 punya CPU MediaTek ya. MediaTek-nya sesuai 700 ya. Dan ini lihat, dia punya 8 core, 6 2 GHz dan 2 2,2 GHz ya. Ini sebenarnya ini budget 5G prosesor ya. Namun dia sudah lumayan ya, dengan manufacturing proses sudah 7 nanometer, which is yang udah bikin dia
lebih hemat dibandingkan dengan MediaTek yang lain yang G95 ya, walaupun AnTuTu dan gamingnya sih ya lebih baik ya. Nanti kita akan coba juga yang 700 ini akan gimana performance-nya dibandingkan juga nanti sama 720. Nah untuk display ini kedeteksi 405 dpi ya, ini bagus ya, banyak banget ini untuk harga segini, luar biasa, dan sudah Full HD, keren, 90 Hz pula, dan baterainya masih 5000 mAh. Oke. Nah di device info ini keren ya, Dimensity ya, MediaTek juga ya, masih konsisten 8 pakai Mali G57 ya. Resolusinya ya jelas ya, masih Full HD sama. Ini sih, ini kayaknya screen paling bagus ya di harga segini ya. Nah yang menarik adalah kameranya, ini gue temuin katanya dia pakai kamera Samsung ya. Secara default dia akan menghasilkan 12 megapiksel ya. Nanti kita akan lihat lebih jauh lagi masuk ke dalamnya. AnTuTu-nya ya, kita akan coba lihat AnTuTu benchmarknya. Dia ya di skor berapa? Ini punya gue AnTuTu yang 9 ya tentu. Lihat Realme 8 5G. Boom. Check it out. Nah sekarang sudah selesai, kita mau lihat 1 2 3. Boom. Boom loh. Tuh. Ini dia. Lihat hasil AnTuTu di Fits. Hasil AnTuTu benchmarknya lumayan tinggi ya, 360 ribuan. Wow, ini jelas lebih besar dari merek lain yang paling murah 5G-nya. Tahu lah ya apa yang ada 3232-nya itu loh. Sekarang kita lihat LCD-nya. Nah ini walaupun IPS ya, tapi gue ngerasa ini layarnya gak bisa diremehkan ya guys ya. Walaupun ini sedikit agak wow gitu ya. Apa karena 90 Hz-nya ya ngebantu layarnya enak di scroll gitu. Enak banget lihat ya guys ya di scrollnya dibandingkan dengan merek-merek lain ya yang mengklaim 5G murah gitu loh. Sekarang kita mau lihat nih ya ISO-nya. Nah kita mau lihat refresh rate-nya ya, karena ini gue pakai default automatic. Tuh dia kedetek juga 90 fps. Jadi memang keunggulan dari si handphone ini adalah layarnya IPS tapi dengan 90 Hz nih jadi menarik ya guys ya. Malah bagian upgrade dibandingkan versi Realme sebelumnya di sini. Nah, gue mau coba kameranya. Bicara kamera, ini kameranya dia ada 3 ya. Cuman yang benar-benar dipakai mungkin cuma 1 ya, karena ini dia 48 megapiksel ya main kameranya di sini. 2 megapiksel makro dan 2 megapiksel deep sensor atau black and white ya. Nah, di sini menunya ini bisa sampai 5 kali zoom ya pilihannya. Kalau kalian mau pakai full resolusi pindah ke bagian kanan. Dan dia ini snappier ya. Kita mau coba. Tuh, cepet banget. Tuh, 48 megapikselnya bagus banget ya. Gak ada delay gitu. Apalagi kamera biasa ya. Karena juga ada mode ini, text scanner, ya ada slow mo, time lapse, mode manual atau mode pro, dan ultra makro. Karena dia fix ya. Ini kan kita coba ya. Ini tidak begitu makro sebenarnya. Karena dia blur terus segini kayaknya ya. 4 cm lah kira-kira katanya. Ya, apakah ini cukup makro? Coba kita bandingin dengan kamera biasa. Kamera biasa, where are you? Oh iya deng, susah deng. Harus manual gimana? Loh. Nah ini nih. Oke, emang kalau kamera biasa segini nggak dapet ya. Nah ini kalau gue sedekat ini dia nggak dapet ya. Ini makro. Ini agak susah ya dengan jarak yang sama. Nah dengan jarak yang sama ya, ini makro. Tuh jarak yang sama gak akan dapat pakai kamera yang biasa ya. Tapi kalau gue cari fokusnya dia akan segini. Bener ya, emang nggak akan kurang fokus ya. Jadi memang sedikit perbedaannya ya. Untuk video resolusinya ini di 1080 maksimal ya. Ini belum 4K, walaupun kayaknya support ya. Dimensity 700 itu support 4K apa 720 doang ya. Nanti kita akan cari tahu. Dan tadi juga kita ada mode manual ya, jangan lupa ya. Ini bisa kita pakai. Dan apakah bisa simpen RAW? Ini nggak tahu ya. Ini nggak bisa simpen RAW ya. ISO-nya bisa kita atur 100 sampai 6400 ya. Shutter speed maksimum ada di 32 second. Oke lah ya. White balance juga sama. Bisa diatur sampai 800k. Autofocus sama kita pakai AV spotlight bisa kita atur. Oke, masih oke ya. Nah, terus kita mau tes bagian apa lagi nih guys? Kita mau tes bagian fingerprint ya. Ya. Tuh. Lumayan cepet kan? Tadi gue udah setting. Boom. Jadi untuk fingerprint nggak ada masalah ya. Ini bagian di samping di kanan juga enak sebenarnya. Tray-nya, SIM ejector-nya tadi lupa gua coba. Loh. Oke guys, jadi dia nggak punya seal-nya di sini ya. Ini nggak ada seal di sini karetnya. Oke.
Dia ini udah support dual hybrid ya. Kalian bisa pakai dual SIM dan pakai micro SD, dan katanya ini sudah dual 5G juga guys kalau kalian pakai 5G dua-duanya. Cuman ini sayangnya nggak bisa pakai anti air ya rubbernya, jadi kalian harus hati-hati nih untuk penggunaan yang ada basah-basahnya gitu. Nah sekarang kita mau cobain performa ya atau gamesnya dari si Realme 8 5G ini guys. Gue udah coba install Call of Duty, nanti kita mau cobain langsung aja, boom. Nah gue mau setting dulu ini si USB debugnya supaya lihat FPS-nya ya. Kita mau force untuk melihat nilai dari refresh rate ya. Oke, seperti yang kalian lihat ya, sekarang ini dia refresh rate-nya 90 Hz ya. Kita akan mau coba untuk bermain game di resolusi maksimum dengan 90 Hz. Nah, kalau lihat ya, di sini dia langsung kepaksa di 60 Hz guys. Kepaksa. Ini brightness-nya mau gua setengahin dulu. Nah, untuk settingnya si Call of Duty Mobile ini dia ada di maksimum high nih. Ini sama kayak versi sebelumnya yang Dimensity 720 ya. Dia masih pakai cuman maksimum segini ya, low dan high ya, frekuensi 60 Hz. Oh ya guys, di sini juga ada mode gaming ya. Kalau kalian slide di sini kelihatan ya. Di sini kita bisa atur gaming-gaming feature seperti shortcut untuk ke sosial media, reject call ya. Jadi menarik ya guys ya. Gue ngerasa handphone ini lumayan enak untuk dipakai ya, meskipun ini IPS sangat bagus ya, karena sebelumnya gue pakai yang Samsung A52. Jadi ini mungkin jadi opsi yang sangat menarik untuk kita mati di sini. Jadi kita ini cuma coba-coba doang ya, gua nggak terlalu serius nih, tenang aja. Boom. Hardpoint. Lupa gue main hardpoint. Oke. Oke guys, jadi setelah first impression gua nyobain handphone ini tuh bener-bener gua nggak expected ya, karena gua ngerasa handphone ini harusnya downgrade gitu dan bakal sebel gitu, tapi ternyata handphone ini tuh tanpa diduga-duga masih enak, walaupun memang layarnya dari AMOLED pindah ya, tapi gue ngerasa ini masih enak ya. LCD-nya ini high quality gitu menurut gue ya, nggak kayak yang murahan gitu. Jadi dia benar-benar colorful, ini kayak mirip AMOLED gitu ya. Kalau kalian bandingkan dengan Samsung jauh banget sih ya. Nanti tentu kita akan bahas lagi head to head ya, karena gue sebelumnya pakai Samsung A32 yang versi 5G. Jadi ini adalah handphone 5G yang paling murah yang menurut gue sangat worth it buat kalian cobain ya. Tuh, oh my god, ini decent, ini gambarnya ini keren. Kita mau cobain brightness-nya maksimum. Wow, cuma sayangnya ini speakernya cuma mono ya, bagian bawah doang, di sini nggak ada. Tuh, ini bagian bawah, bagian atas, bawah, kayak gitu ya. Karena gue tadi pakai adaptif ya refresh rate tadi, sekarang ini kedeteksinya 60. Jadi dia akan kontrol otomatis ya. Ketika nonton YouTube dia akan 60 Hz, ketika kita lagi normal biasa dia akan balik ke 90 ya. Ini overall kombinasi yang cukup oke ya. Downgrade-nya nggak full downgrade banget gitu ya dibandingkan merek-merek lain. Jadi untuk kegiatan sosial media menurut gue ini udah lumayan cukup ya guys ya. Ini untuk lihat kondisi yang sangat banyak orang pakai ya. Jadi intinya 5G ini bener-bener teknologi yang lu bisa pakai next gen kalau lu bisa pakai ini, memanfaatkan 5G ini di tempat lu ya. Kalau ya nggak ada sih ya agak sulit ya. Untuk main game juga ini sayang MediaTek ini belum kebuka banyak ya, padahal sebenarnya dia secara performa lumayan bagus, 360.000 dengan harga yang lebih murah dari versi biasanya. Realme 5G ini menawarkan opsi yang menurut gue agak lumayan menarik ya, membingungkan gitu ya bagi orang yang pengen punya 5G murah. Bagian kameranya cuman bisa 48 megapiksel doang di sini. Tapi hasilnya lumayan oke guys. Lu bisa lihat di sini sampelnya yang gua ambil ya. 48 megapikselnya tuh lumayan vivid dan colornya juga ini khas banget sih ya. Dia lumayan detail gitu ya. Lihat di sini. Dan chroma boostnya bikin dia makin pop up colornya. Ya buat harga 3 juta oke lah ya, gue gak komplain banyak, temen ini decent gitu ya. Nanti kita akan coba bandingin dengan yang lain deh kalau kalian gak percaya ya. Yang disayangkan sih memang kenapa kalau 5G artinya downgrade gitu ya. Kita sih ngarepin kedepannya 5G itu bener-bener real
Ya artinya opsi yang lebih baik gitu, bukan opsi yang bikin bingung kayak gini ya. Tapi at least overall gue ngerasa handphone ini layak untuk dicoba. Buat kalian yang pengen cari 5G paling murah, Realme 8 ini yang paling gue rekomendasikan guys ya. Buat kalian yang pengen punya handphone kedua 5G, Realme 8 ini yang paling gue rekomendasikan saat ini ya. Jadi overall yang gue suka, kameranya oke, gamenya juga oke ya. Snappier, layarnya 90Hz juga bagus gitu ya. Ini walaupun downgrade gue nggak begitu kecewa, surprisingly. Anehnya ya, sayangnya adalah chargernya cuma 18 watt ya. Walaupun sedikit lebih besar dari Samsung, tapi ini downgrade dari versi sebelumnya. Oke guys, nanti akan gue upgrade ntar ya. Jadi kalau untuk video kedua gue akan upgrade si Realme 8 5G ini dengan Samsung A32 5G. Sama-sama handphone termurah versi 5G dari di kelasnya ya. Realme melawan Samsung di video selanjutnya. Sampai jumpa di video gue yang lain. Oke guys, bye bye.